Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Mazmur 92. Mazmur ini adalah Mazmur pujian, sebuah ungkapan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Di tengah dunia yang sering kali penuh tekanan, firman Tuhan mengajak kita kembali kepada satu hal sederhana namun dalam, yaitu bersyukur dan melihat kesetiaan Tuhan. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka. Mazmur 92 ayat 1-3. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sahabat terkasih, firman Tuhan langsung membuka dengan satu pernyataan yang sangat kuat, adalah baik untuk bersyukur. Artinya, bersyukur bukan sekedar pilihan, tetapi sesuatu yang baik dari benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita menunggu keadaan baik baru bersyukur. Padahal firman Tuhan mengajarkan kebalikannya. Bersyukurlah, maka hatimu akan melihat kebaikan Tuhan. Ayat ini juga berkata, memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam. Ini berbicara tentang gaya hidup. Pagi hari kita memulai dengan mengingat kasih Tuhan. Malam hari kita menutup dengan melihat kesetiaannya. Mari kita bayangkan, jika setiap hari kita hidup seperti itu, hidup kita akan dipenuhi damai. Mazmur 92 ayat 4-5. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Sahabat terkasih, di sini kita melihat alasan dari ucapan syukur itu. Pemazmur bersukacita, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena melihat pekerjaan Tuhan. Dan ayat 5 berkata, betapa besarnya pekerjaanmu. Sahabat terkasih, seringkali kita melihat masalah kita besar, tetapi lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Saat kita mulai melihat pekerjaan Tuhan, sukacita itu muncul dengan sendirinya. Mazmur 92 ayat 6-9. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Sahabat terkasih, bagian ini cukup tegas. Tidak semua orang bisa melihat pekerjaan Tuhan, karena hati yang tidak peka tidak akan mengenali tangan Tuhan. Orang fasik mungkin terlihat berhasil sementara. Mereka bertumbuh seperti rumput. Tetapi firman Tuhan berkata, itu hanya sementara. Sedangkan Tuhan tetap tinggi untuk selama-lamanya. Ini mengingatkan kita, jangan iri dengan keberhasilan yang tidak berakar pada Tuhan, karena yang dari Tuhan akan bertahan.
Mazmur 92 ayat 10-11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Sahabat terkasih, ini adalah gambaran kekuatan dan kemenangan. Tanduk melambangkan kekuatan. Artinya, Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita. Bukan karena usaha kita semata, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan saat Tuhan yang meninggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Ayat ini juga berbicara tentang kemenangan atas musuh. Bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya. Mazmur 92 ayat 12-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sahabat terkasih, ini adalah bagian yang sangat indah. Orang benar digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Artinya, akar yang kuat, tahan dalam kondisi sulit, tetap berbuah. Ayat 13 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertumbuh. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara kebetulan, tapi terjadi ketika kita tertanam dalam Tuhan, dekat dengan firman, dekat dengan hadirat-Nya, dan hasilnya luar biasa. Ayat 14 berkata, mereka masih berbuah pada masa tua. Artinya, hidup yang bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Semakin hari, semakin berbuah. Semakin waktu berjalan, semakin kuat. Dan ayat 15 menutup dengan satu kebenaran besar. Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan padanya. Sahabat terkasih, dari Mazmur 92 kita belajar 3 hal penting. Pertama, bersyukur adalah gaya hidup, bukan hanya saat senang, tetapi setiap hari. Kedua, sukacita datang dari melihat pekerjaan Tuhan, bukan dari keadaan. Yang ketiga, hidup yang tertanam dalam Tuhan akan bertumbuh dan tidak akan kesia-sia. Hari ini, apapun keadaan kita, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, karena Tuhan sedang bekerja dan hidup kita sedang bertumbuh. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk hidup dalam ucapan syukur di pagi hari dan di malam hari. Buka mata hati kami, agar kami dapat melihat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap tertanam dalam Engkau, supaya hidup kami terus bertumbuh dan berbuah. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah setia membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Karena dalam firman-Nya, kita menemukan kekuatan, pengharapan, dan pertumbuhan sejati. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.